Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, husnul khotimah adalah harga mati yang harus selalu diusahakan dan diupayakan oleh siapa saja yang menginginkan surga dan menetap di sana untuk selamanya. Cara kita mengupayakan agar diberi husnul khotimah adalah selalu bertakwa kepada Allah serta menjalankan perintahnya kapanpun dan dimanapun kita berada. Husnul khotimah tidak hanya harus diupayakan secara terus-menerus, tetapi harus pula selalu dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu berdoa kepada Allah agar diberi husnul khotimah. Jangan sampai kita lupa tidak memohon husnul khotimah kepada Allah dalam setiap doa kita, karena husnul khotimah merupakan puncak dari semua kesuksesan di dunia ini. Tanpa husnul khotimah, sia-sialah hidup seseorang, karena itu berarti neraka tempatnya kelak di akhirat. Lantas, bagaimana ikhtiar kita agar meraih husnul khotimah? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, untuk menggapai husnul khotimah sesungguhnya tidak mudah, karena setan bisa saja mengambil kesempatan di saat akhir menjelang kematian seseorang. Setan bisa saja berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkannya dengan segala cara, bahkan terkadang menjelma dalam rupa ayah dan ibunya. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah menyebutkan, berdasarkan sebuah riwayat, Nabi SAW bersabda bahwa ketika seorang hamba mendekati ajalnya, maka duduklah dua setan di sampingnya. Setan yang berada di sebelah kanan yang menyerupai ayahnya mengatakan, "Wahai anakku, aku sangat sayang dan cinta kepadamu. Jika kamu mau mati, maka matilah dengan membawa agama Nasrani, sebab itu adalah sebaik-baik agama." Sedangkan setan yang di sebelah kiri yang menyerupai ibunya mengatakan, "Wahai anakku, perutku dahulu tempat hidupmu dan air susuku sebagai minumanmu, serta pangkuanku sebagai tempat tidurmu. Maka aku minta hendaknya kamu mati dengan membawa agama Yahudi, sebab itu adalah sebaik-baik agama." Hadis ini merupakan gambaran bagaimana usaha para setan untuk menjerumuskan kita ke jurang kemaksiatan di akhir-akhir hayat. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari upaya penyesatan oleh para setan yang akan menjerumuskan kita, maka Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita berupa doa untuk memohon kepada Allah agar senantiasa menetapkan iman sampai akhir hayat. Doa tersebut sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi Karunia. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 8. Husnul khotimah merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak tertandingi oleh apapun. Di saat setan terus melakukan berbagai godaan dan penyerupaan menjelang kematian seseorang, hanya Allah yang dapat menjaga dan menyelamatkan iman orang tersebut. Menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada 4 cara yang bisa dilakukan seseorang untuk meraih husnul khotimah. Pertama, menjaga iman dan takwa kepada Allah secara istiqomah. Siapapun yang menginginkan terjaganya iman dan ketakwaannya, hendaknya menjauhi benar-benar hal-hal yang bisa merusak iman dan ketakwaan. Ia harus bertaubat dari segala dosa dan kemaksiatan, apalagi terhadap dosa syirik.
Hal itu bisa dicapai salah satunya dengan membaca doa seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik atau menyekutukanmu, sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampunan kepadamu terhadap kesyirikan yang tidak aku ketahui. Kedua, berusaha sungguh-sungguh memperbaiki diri lahir maupun batin. Memperbaiki diri lahir maupun batin merupakan suatu keharusan bagi setiap muslim. Salah satu tujuannya adalah meluruskan niat bahwa segala bentuk ibadah selalu dikerjakan semata-mata karena untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana doa iftitah yang selalu kita ucapkan saat mendirikan sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ketiga, selalu berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan beriman. Doa merupakan senjata umat muslim, maka dari itu salah satu ikhtiar supaya meraih husnul khotimah adalah dengan selalu berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan yang baik, yaitu dalam keadaan Islam. Berdoa meminta supaya diwafatkan dalam keadaan yang baik, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Al-Quran Surat Yusuf ayat 101. Keempat, senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Berzikir kepada Allah berarti kita berusaha untuk selalu mengingat Allah, mengingat bahwa hanya kepada Allah lah tempat bergantung, berserah diri, dan memohon pertolongan. Dengan demikian, pasti Allah akan mengingat kita. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 151. Ayat ini menegaskan janji Allah bahwa siapapun yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah akan senantiasa mengingatnya. Allah akan selalu memberinya petunjuk dan pertolongan hingga orang itu meninggal dalam keadaan mengingat Allah atau husnul khotimah. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai 4 ikhtiar agar meraih husnul khotimah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah sehingga dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Ketika ajal tiba, kita tetap dalam keadaan iman, Islam dan ihsan sehingga kita memperoleh husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.